Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali ketemu dalam pembelajaran IPA. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, minggu yang lalu Bapak sudah berikan anak tugas tentang persilangan di hibrid. Ya, ada beberapa yang sudah ngumpul, ada juga beberapa yang sudah betul, tetapi banyak yang tidak mengumpulkan. Nah, itu berarti anak-anak masih bingung ya, masih kurang mengerti. Nah, sekarang silakan anak simak penjelasannya. Nah, cara menjawab seperti yang sudah Pak berikan langkah-langkahnya, ikuti. Yang pertama adalah tuliskan dulu genotip yang disilangkan. Ya, dalam hal ini genotipnya T kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Nah, kemudian tentukan genotipnya masing-masing. Nah, ini adalah keterangannya. Kalau T besar itu menunjukkan batang pendek, T kecil menunjukkan batang yang tinggi, di mana batang pendek di sini dominan terhadap batang yang tinggi karena dia dengan huruf besar ya. Nah, ini M besar itu yang buah manis, ini juga dominan karena huruf besar. M kecil buah masam atau yang resesif. Nah, kemudian tentukanlah gametnya masing-masing. Nah, seperti yang sudah Pak berikan di pembelajaran terdahulu, cara menentukan gamet itu dengan metode percabangan. Misalnya yang jantan T kecil, M besar, M kecil. Ya, kita urut dulu. Ya, T-nya T kecil. Ya, kita tulis dulu T-nya T kecil, kemudian keduanya diberikan cabang. Nah, yang dicabang itu adalah M besar dan M kecil. Nah, inilah akan membentuk 4 buah gamet. Pertama, T kecil M besar. Yang kedua, nah ini ya, T kecil M besar. Kedua, T kecil M kecil. Nah, T kecil M kecil. Yang ketiga, ya juga T kecil M besar. Yang keempat, T kecil M kecil. Nah, inilah 4 gamet dari yang induk yang jantan. Jadi kalau kita ambil gametnya, T kecil M besar, T kecil M kecil, T kecil M besar, T kecil M kecil. Nah, ini tidak perlu berurutan begini ya. Yang mana saja boleh di depan, mana boleh di belakang, bebas. Kemudian yang betina. Ya. Genotipnya T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Ya, tentukan gametnya. Yang pertama kita tulis T besar, T kecil. Ini ya. Kemudian dicabang dengan M kecil, M kecil. Jadi dapatlah 4 gamet. Ya, yang pertama T besar M kecil, kemudian T besar M kecil, T kecil M kecil,
dan T kecil M kecil. Inilah 4 gamet dari yang induk betina. Langkah selanjutnya kita membuat papan catur ya, untuk menyilangkan ya. Ya, di sini untuk jantannya, gamet jantannya ya ada 4. Kemudian ke bawah gamet betina. Ya, dalam menaruh ini bebas sebenarnya, boleh di sini betina boleh ya, di sini ya jantan boleh, bebas. Nah, asalkan menulis itu harus yang di awal tulis adalah huruf besar. Kalau ada huruf besar di depan, baru diikuti dengan huruf. Nah, hasil persilangannya. Yang pertama, ini karena ada T besar dan M besar, berarti ini fenotipnya adalah pendek manis. Yang kedua, ada T besar tapi M kecil, berarti pendek masam. Ingat bahwa yang huruf besar itu dominan. Selanjutnya, pendek manis lagi. Pendek masam. Pendek manis. Pendek masam. Nah, jadilah keturunannya ada 4 macam fenotip ya. Ada yang pendek manis, ada pendek masam, ada tinggi manis, dan ada tinggi masam. Jadi 4 macam fenotip. Nah, selanjutnya baru hitung peluang yang ditanyakan. Yang pertama, peluang keturunannya yang berbatang pendek dan buah manis, berarti itu yang ada huruf T besar dan M besar. Nah, hitung yang pendek manis, dibagi 16 dikali 100%. Ya, jadi ada 4 yang ada T besar dan M besarnya. 4/16 kali 100% sama 25%. Inilah peluang keturunannya yang berbatang pendek buah manis. Kemudian peluang keturunannya yang berbuah manis, berarti yang ada huruf M besar. Nah, hitung yang manis-manis, dibagi 16 kali 100%. Ya, ada 8 bagi 16 kali 100% sama dengan 50%. Jadi peluang keturunannya yang berbuah manis itu adalah 50%. Kemudian kita lanjutkan dengan materi penurunan sifat pada manusia ya. Beberapa penurunan sifat pada manusia. Yang pertama contohnya adalah gen buta warna. Nah, apa saja variasi atau varian daripada genotip buta warna? Apa saja varian genotip buta warna? Ya, ada 5. X besar, XX itu adalah wanita normal. X ada subscript, ada C di atasnya, XC ini adalah wanita buta warna.
Kemudian XCX ini adalah wanita pembawa gen buta warna atau disebut dengan wanita karir buta warna ya. Jadi dia disebut dengan wanita karir buta warna. Kemudian XY ini adalah laki-laki normal. XCY berarti laki-laki buta warna. Jadi di sini tidak ada laki-laki yang pembawa sifat atau pembawa gen buta warna. Contoh soalnya. Nah, misalkan seorang laki-laki normal kawin dengan wanita pembawa gen buta warna atau wanita karir. Pertanyaannya, bagaimana kemungkinan anaknya bila anaknya yang lahir itu adalah anak laki-laki? Kemudian yang B, kalau anaknya perempuan, bagaimana kemungkinannya? Nah, seperti langkah biasa, pertama tuliskan dulu genotip yang dikawinkan. Laki-laki normal dikawin dengan wanita karir buta warna. Genotipnya XY disilang dengan XCX ya. Jadi XY ini laki-laki normal, XCX ini wanita karir atau wanita pembawa sifat. Kemudian tentukan gametnya. Yang laki-laki XY gametnya X dan Y, sedangkan yang perempuan gametnya dari genotipnya XCX, gametnya XC dan X. Kemudian buat papan caturnya. Ya, ini sangat gampang ya. Buat papan catur. Ya. Yang laki, yang perempuan. Ya, yang laki gametnya XY, yang perempuan gametnya XCX. Hasil silangnya. Nah, ini adalah wanita karir. Ini laki-laki buta warna. Ini wanita normal. Nah, ini laki-laki normal. Nah, ini yang laki-laki. Ya, ini yang laki-laki. Perhatikan di sini. Laki-laki berarti kemungkinannya sama antara laki-laki buta warna dengan laki-laki normal. Ya, kemungkinannya sama, 50% laki-laki buta warna, laki-laki normal. Sedangkan yang perempuan juga sama antara perempuan karir dan perempuan normal. Nah, wanita karir dan wanita normal. Nah, inilah bisa kita simpulkan nanti untuk menjawab pertanyaannya. Ya, jawab pertanyaannya. Nah, jadi kalau anaknya lahir laki-laki, nah, seperti tadi, maka kemungkinannya bisa normal, bisa buta warna. Ya. Kalau anaknya laki-laki, bisa normal, bisa buta warna. Nah, jadi peluangnya sama 50-50 ya. 50% atau setengah-setengah. Bagaimana kalau perempuan? Seperti tadi, kalau anaknya yang lahir perempuan, kemungkinannya bisa dia karir atau wanita pembawa sifat buta warna, dan bisa juga wanita normal, 50-50 juga. Nah, sekarang kita bisa memproteksi diri ya. Kalau kita tidak ingin, ya kesimpulannya. Nah, ini. Kalau kita tidak ingin anak kita memiliki buta warna, ya, jadi sebaiknya kita jangan memiliki anak laki-laki, ya. Jadi kalau ya anak perempuan. Nah, yang dimaksud dengan wanita karir itu dia dapat membedakan warna seperti orang normal, ya. Jadi dia seperti orang normal, tetapi nanti keturunannya ya kemungkinan buta warna. Jadi kemungkinan keturunannya yang buta warna. Ya, maka dari itu kita bisa menyimpulkan
Nah, kalau ingin anaknya tidak buta warna, maka hindari memiliki anak laki-laki. Ya, kalau laki-laki bisa buta warna, bisa normal. Nah, kalau perempuan paling-paling hanya karir saja. Karir ini kan dapat membedakan warna ya, tapi masih dapat yang membedakan warna. Nah, itulah penurunan sifat dari gen buta warna.